Jangan lupa klik, comment, and subscribe. Ustadz, sebatas manakah seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang suka berbuat kasar, suka mencela masakan? Itu masakan apa ya? Masak teh kucing. Suka membanding-bandingkan, lebih baik aku dengan mantanku yang lama. Mantan yang lama wajahnya seperti rembulan, ini seperti jeruk purut di pijak gajah. Mohon Pak Ustadz ingin menjelaskan balasannya. Tidak ada perempuan yang sempurna. Sekarang kau katakan dia jelek, kau katakan dia tak pandai masak, nanti setelah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada terasa. Oleh sebab itu maka man talaba akhad bil aidin baqiya ila akhir. Siapa yang mencari kawan sempurna, seumur hidup tidak akan berkawan. Siapa yang mencari istri sempurna, dulu sebelum menikah yang kau lihat kesempurnaannya, hidungnya mancung, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak bau dilayang, bibirnya bak delima. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Tak lagi seperti delima, seperti semangka hampir busuk. Tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar barisan, seperti sumbu kompor. Maka saat itu kau lagi tidak mencari kelebihan, tapi kau mulai menutupi kekurangan. Istrimu itu dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhilal. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Aqwaju a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. In aqasta aqamtaha kasarnaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau akan jadi orang bengkok. Laki-laki yang ikut istri bengkok, maka dia jadi ustad. Kalau ikut istri bengkok, ustad bengkok. Pejabat kalau ikut istri bengkok, pejabat bengkok. Maka kau mesti hati-hati. Kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Maka pandai-pandailah, jangan berkata kasar kepadanya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling baik kepada istrinya. Makanya Nabi tidak pernah berkata kasar kepada Aisyah. Jangankan berkata kasar, memanggil nama Aisyah pun dia tidak pernah. Aisyah, tak pernah. Yang dia panggil ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kulit Aisyah putih, kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz Somad, saya inginlah ikut Nabi. Boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Pulang dari sini, ya Humairah. Mana sarapan kita ya Humairah? Apa kata istrinya? Mas meledek ya? Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Tuh, bagi laki-laki kalian harus baik. Nah, bagi kami yang perempuan kebetulan dapat suami Fir'aun gimana nih? Sabar, sabar dan sabar. Jangan lupa kau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hati suamiku, lembutkan hatinya ya Allah. Ngomong ke wali, bapaknya, ibunya, mama mertuaku, itu anakmu kasar sekali omongannya. Nanti dia akan menasihati, ada usaha dari kita. Tapi anda ini tidak berubah juga, tepuk dada, tanya iman, kira-kira sanggupkah aku menemanimu sampai nafas terakhir? Andai sanggup ikutilah, andai tidak kau gugat ke pengadilan. Tapi jangan sampai, karena perceraian Allahul halal ilallah at-talaq, perbuatan halal, perbuatan baik, tapi paling dimurkai Allah at-talaq. Saya udah nggak tahan Pak Ustaz, dari mulai anak kecil sampai anak saya sudah punya anak, dia nggak juga berubah. Saya harus gugat dia pengadilan. Katanya nanti bergoncang tiang aras, Allah marah. Kalau dia berubah, dia sekarang baik, lalu kamu minta cerai, maka bergoncang tiang aras. Tapi kalau sudah 30 tahun dia nggak berubah juga, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak goncang. Bu ya, saya mau bertanya, bagaimana kalau menghadapi suami yang hatinya keras, terus suka mukulin Bu ya? Mohon jawabannya Bu ya. Kekerasan, mungkin kita kalau ketemu langsung orangnya, mulai kapan dia keras? Kalau dia keras sebelum menikah, Anda salah pilih. Tapi kalau kerasnya adalah setelah menikah, berapa lama? Baik, kalau baru menikah sudah keras, berarti Anda tertipu. Memang Anda tidak tahu. Atau sudah berapa tahun baru keras, maka inilah yang perlu Anda koreksi diri. Kenapa kok dia bisa keras? Bisa jadi
Seorang suami keras karena seorang istri membuat kesal seorang suami. Ya mulai dari tidak patuh, kemudian dia suka melanggar, kemudian juga tidak mendengar, kemudian macam hal. Menjadikan seorang muslim jadi keras hati. Jadi sebaiknya seorang wanita itu adalah koreksi diri dulu. Koreksi diri Anda sendiri. Kalau ternyata diri Anda sudah berbenah, melayani suami dengan penuh kelembutan dan seterusnya dengan baik, kalau ternyata suami masih keras, perlu dilihat keras itu keras watak atau keras hati. Ya, wataknya itu memang keras cara ngomong watak, tapi hatinya penuh kasih. Ada kan orang suka tapi dia punya cinta. Enggak ada. Tapi kalau sudah keras hati, sudah di samping tidak punya cinta, ngeri keras hatinya. Suka mukul lagi, Suka mukul lagi. Sebab kadang pukulan itu bukan serta-merta kebencian ya. Ada memang cara mengungkapkan itu seperti itu. Ya. Hanya belum belajar. Ada seorang ibu itu dengan anaknya dikit-dikit mukul. Itu bukan benci loh dia. Dia cara mencintai yang salah kan begitu. Ada atau tidak? Coba. Dikit dipukul. Padahal bukan ingin menghancurkan, bukan. Cuma refleks kadang sudah. Karena cara menerjemahkan cinta, kemampuannya seperti itu. Ya. Makanya perlu lihat suami itu adalah model apa sih? Kalau memang itu adalah memang hati yang keras, orang yang keras. Artinya bukan kepada istri saja. Kepada yang lain juga sama, keras. Beda dengan jika kerasnya pada istri saja. Tentu ada yang nggak beres dalam sebuah jalinan. Bagaimana bisa lembut dengan orang tapi dengan istri malah tidak bisa? Ini perlu diajak diskusi yang cantik dalam hal ini. Ya. Ngobrol. Tapi kalau ternyata sama yang lainnya juga keras, semuanya keras, maka ketahuilah sama, memang kita harus berusaha memahamkan dan seterusnya, tapi bekalnya Anda harus beda. Memang begitu orangnya, mau gimana lagi. Ya. Makanya tahan-tahan aja. Derajat minta cerai itu seperti apa ya? Lah sama, jelas kalau sudah dizalim ya sak berhak dia mencerai. Zalim, dipukuli dan semuanya. Maka ketahuilah, sebenarnya sederhana. Lelaki baik, lelaki yang rocky itu lelaki yang punya kehormatan, lelaki mulia, lelaki baik dan mulia, dia tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya itu layak dipukul. Lelaki mulia tidak akan memukul istri biarpun sang istri layak dipukul, karena rendah sekali. Memukul itu adalah sebuah bentuk yang tidak baik dipandang mata. Benar pun kadang tidak indah kan, apalagi dalam keadaan salah. Maka bagaimana seorang istri kalau dia mampu bertahan, dapat pahala setelah dipukul, dizalimi dia. Tapi kalau tidak bertahan dan memang unsur kesalahan bukan dari seorang istri, kalau unsur kesalahan dari seorang istri tinggal berbenah saja. Kalau ternyata terjadi pukulan dan unsur kesalahan dari seorang suami yang memang keras, kasar dan seterusnya, maka seorang istri bisa membebaskan pipinya dari tempelengan dengan cara minta cerai. Sah. Ya. Baik ya, baik ya. Apalagi kalau ini sudah berkaitan misalnya sampai mukulin sampai membahayakan jiwa, dan sebagainya. Karena kalau tidak seperti itu mungkin sudah derajat wajib ya, wajib ya, demi mencari keselamatan dirinya. Ya, baik ya. Dan juga nanti sebenarnya lebih jauh dari itu adalah kebaikan sang anak. Kalau seorang ibu ditempelingi oleh sang bapak, anak melihat apa yang terjadi setelah itu, kebencian sang anak kepada siapa? Bapak. Nggak bisa berbakti pada akhirnya. Na'udzubillah. Iya. Subhanallah. Baik. Terima kasih Bu ya. Jamaah rahimakumullah. Berlemah lembut sama orang itu, orang lain di luar rumah itu mudah. Kita menjaga sikap kita, jaim, pencitraan, itu mudah di depan orang. Kenapa? Karena kita nggak lama jumpa sama orang itu. Tapi kalau udah masuk rumah, kau berubah jadi wujud aslimu, kasar atau lembut. Maka kembali, bagaimana seorang istri menyikapi suaminya. Yang pertama, dia adalah suamimu. Dia adalah pilihanmu. Apabila anti mengatakan, Ana nggak tahu Ustaz, kalau dia seperti itu, berarti anti memang pada waktu menikah dengan dia tidak hati-hati. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wali, kepada para wanita agar memandang kepada dua hal yang harus ada di suami. Agama yang baik
dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah kelemah lembutan yang sudah kita bahas. Kalau ada di diri seorang akan menghiasi semuanya. Kalau urusan wajah, anti tidak berhubungan sama wajahnya, tapi dengan sikap dan perilaku dia. Wajah hanya dipandang, tapi tutur kata dia, tangan dia yang bermain kadang-kala di rumah. Apabila jawaban anti, iya Ustaz, dulu ana nggak tahu, ana cuma melihat kepada wajahnya, ana cuma ketemu dia di kuliah, seperti itu, maka banyak-banyak istighfar. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Apabila orang yang berakhlak mulia, yang agamanya baik, kau tolak, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan. Anti mungkin merasakan kerusakan dan kekacauan itu di rumah anti. Rumah yang seharusnya menjadi naungan cinta dan kasih sayang. Ternyata yang ada di situ kekasaran dan kezaliman. Jadi kau anti banyak istighfar. Terus sifat yang kedua yang harus anti lakukan. Anti berusaha untuk menutup segala celah yang membuat suami berlaku kasar. Segala celah. Anti yang lebih tahu. Anti hidup sama dia udah bertahun-tahun. Udah ketahuan karakternya suami. Suami marah kapan? Kenapa dia marah? Untuk apa dia bertutur kasar? Kadang-kadang masalah remeh. Alhamdulillah. Anti udah tahu. Kalau anti udah tahu masalah remeh ini dihilangkan. Umpamanya, wallah Ustaz, suami ana ini marah kadang-kala hanya gara-gara air es di kulkas habis. Anti udah tahu. Suami anti kasar, pemarah. Biasanya masalah-masalah yang sepele, air es habis, marah. Oleh karena itu anti bikin di kulkas semuanya air es. Sehingga dia mau marah, nggak jadi marah. Kalau masalahnya dia marah gara-gara topinya hilang. Ada suami yang umpamanya mau ke masjid, kehilangan topinya, marah-marah dia sama istrinya. Anti mulai sekarang nabung, belikan buat suaminya 2 lusin topi. Ketika suami mau marah, mana topi? Tafadhol bang, 2 lusin untuk gantung. Dia nggak jadi marah. Jadi apa saja, berusahalah. Seorang wanita berusaha, dia bisa insya Allah membuat suaminya tidak marahan. Mengalah dengan cara mengalah. Yang ketiga, apabila suami marah, jangan dijawab. Jangan dibantah. Apa yang harus anti lakukan? Minta maaf. Ada suami-suami yang Masya Allah, kalau ngomong sama istrinya, iya wis, iya udah. Seperti itu umpamanya. Anti berusaha untuk mengalah. Apabila ada keributan, anti datang ke suami anti, pegang tangannya, pandang wajahnya, dan katakan, bang, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha kepadaku. Insya Allah dengan cara seperti ini, anti bisa menyelamatkan rumah tangga anti. Anti bisa menjadikan rumah menjadi surga anti. Anti bisa menyelamatkan anak-anak anti. Tidak perlu anti berkata, Ustadz, ana nggak salah. Nggak perlu. Kita tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita sedang membangun rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan yang dibalut cinta dan kasih sayang.